Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini, kita akan membahas sedikit tentang tendangan power, kestabilan dalam suatu tendangan, ya, tendangan sabit ya, yang dibahas oleh Master Harry Pras ya. Nah, di sini saya bukan mau menggurui atau menganggap bahwa tendangan yang dibahas oleh Mas Harry ini salah, tapi tidak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sedikit punya perbedaan pendapat gitu. Karena kemarin-kemarin saya sempat belajar juga tentang Muay Thai juga di sana. Nih, saya pernah belajar juga Muay Thai. Dan yang membimbing kami pun beliau dari juri ya, atau wasit di IPSI ya. Jadi karena beliau itu latar belakangnya adalah dari bela diri Bakti Negara di Bali, dan juga selain dari Bakti Negara, beliau juga adalah ketua untuk Muay Thai di Bali ya, setahu saya seperti itu. Nah, jadi di sana waktu kita pertemuan pertama, beliau mencoba untuk tes tendangan, kekuatan tendangan, power tendangan kita dan pukulan kita, dan otomatis dong saya mempraktekkan yang saya dapat di perguruan saya, yaitu Keras Sakti, dan Keras Sakti adalah dari IPSI ya. Jadi saya mempraktekkan itu bela diri silatnya yang saya tampilkan. Nah, di sana ternyata itu berlawanan arah. Kita punya different style, dan juga powernya itu beda-beda, dan untuk kita menyerang lawan pun itu tentu saja berbeda ya, tentu saja berbeda tekniknya. Karena misalnya nih contohnya di Muay Thai itu nendang kepala boleh ya, tendang kepala boleh, sedangkan di pencak silat kan tidak, di pertandingan IPSI kan tidak. Kalau di sini kan tidak kita kayaknya, untuk teman-teman yang sudah ikut lomba, sudah bermain di matras, pasti sudah tahu dah intinya. Untuk bagian kepala kan tidak, serangannya kan dari sini terus sampai ke kaki. Kemaluannya kan juga tidak kan. Jadi itu perbedaannya. Kalau di Muay Thai mungkin hanya kemaluan ya, hanya kemaluan, tapi kalau kepala boleh. Setahu saya seperti itu. Nah, di Muay Thai itu ada 8 senjata. Ada 8 senjata ya. Terus 8 senjata yang diandalkan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6 lutut, terus tulang kering. Nah, dia tulang kering. Kalau untuk kaki yang bagian ini ya, ini dia mereka tidak pakai, bukan tidak pakai sih, maksudnya dia lebih tidak ke sana. Maksudnya kalau nendang itu mereka lebih fokus itu pakai tulang kering ya. Kalau misalnya tendangan sabit atau misalnya lingkaran penuh juga, mereka lebih fokusnya ke tulang kering, karena itu lebih dapat powernya, lebih dapat. Nah, sedangkan di silat, nah di sini saya putarkan sedikit video dari Master Harry Pras ya. Videonya seperti ini. Mungkin dari ketiga itu kita lebih kenal kalau di Muay Thai adalah tendangan yang melingkar seperti itu, mundur. Kalau di Muay Thai kita tendangannya kayak gitu. Tapi kalau di silat kita nendangnya kayak gitu. Ada perbedaan. Namun itu juga memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing ya. Dimana kalau tendangan melingkar itu cenderung powernya lebih kuat ya. Powernya lebih kuat. Dan kalau yang ini cenderung lebih lebih cepat memperagakan gerakan tendangan. Seperti itu. Dan otomatis tendangan yang seperti itu susah ditangkap ya, karena kita bisa pakai tendangan yang lain. Oke. Nah dalam video Master Harry Pras ini beliau sedikit membahas tentang perbedaan antara Muay Thai dan juga pencak silat ya. Nah, dimana pencak silat itu cenderung lebih tendangannya cepat ya, nendang langsung, jadi pukulannya itu adalah lebih ke tempeleng gitu, langsung tarik. Nah,
Jadi dari pendapat Heri Pras ini saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Master Heri ya. Menurut Master Heri Pras, ketika misalnya dalam pencak silat, kalau misalnya nendang dia langsung narik, dan itu kita punya kesempatan lagi untuk menambah satu tendangan lagi. Tapi menurut saya itu kayaknya kalau menurut saya kayaknya tidak. Kita setelah kita menendang, kalau misalnya kita nendang terus langsung tarik, terus kita rentet lagi satu tendangan, itu power tendangan kita itu akan sangat berkurang karena keseimbangan tubuh kita itu tidak ada. Ya, keseimbangan tubuh kita tidak ada, kecuali yang memang berlatihnya benar-benar bisa belajar keseimbangan tubuhnya benar-benar dapat. Tapi itu menurut saya agak susah karena saya juga pernah mempraktekkannya seperti itu. Tapi tendangan kita itu tidak sekeras atau powernya tidak sama dengan tendangan pertama. Tapi menurut saya, bukan menurut saya juga, ini materi yang saya dapat juga dari teman-teman yang sudah mungkin terjun di dunia lomba, di dunia lomba, dan juga dari beliau yang membimbing kami di Muay Thai. Beliau juga kebetulan dari Bakti Negara. Beliau saya menanyakan kenapa tendangannya agak cepat, berbeda begitu. Karena cepat, kalau misalnya dalam IPSI, pertandingan IPSI kan kalau misalnya kita nendang, kecepatan itu supaya lawan jangan sampai menangkap tendangan kita ya. Kalau misalnya lawan sudah menangkap tendangan kita, otomatis kita akan dibanting, dan itu nilai dalam bantingan itu saya rasa lebih tinggi ya. Ketika kita diserang dan kita menangkap lawan terus kita menjatuhkan lawan, itu pasti nilainya tinggi ya. Menurut penjelasan dari beliau itu seperti itu yang saya tangkap ya, atau mungkin saya salah dengar, atau ya intinya yang menurut saya tahu seperti itu sih. Menurut saya tahu seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Muay Thai jatuh itu tidak terlalu bermasalah, intinya kamu bisa bangun lagi dan bisa fight lagi. Nah, jadi untuk tendangan lingkaran itu, Muay Thai itu tendangannya itu fokus. Saya akan menampilkan beberapa gambar di sini. Nah, di sini gambar ini menjelaskan ada tergambar jelas bahwa mereka dalam Muay Thai itu lebih fokus menggunakan tulang kering ya. Dia lebih fokus menggunakan tulang kering. Nah, jadi tendangannya tidak dengan telapak kaki atas ya. Telapak kaki atas atau apa ya. Nah, ini saya kasih gambarnya seperti ini. Tidak menggunakan ini, tapi mereka lebih menggunakan tulang kering seperti ini. Kita contohkan saja. Kenapa saya bilang yang tadi, kita kembali lagi ke tadi bahwa tendangan kedua, misalnya tendangan silat kita di dalam pencak silat, nendang langsung tarik ya, langsung tarik. Kenapa saya bilang kita disarankan untuk tidak boleh kita rentet lagi tendangan kedua? Karena apa? Tendangan kedua itu agak lemah. Kenapa? Kita contohkan di ini salah satu videonya ketika saya nonton di videonya Master Heri, tendangan keduanya nih, videonya seperti ini. Ya, karena kita bisa pakai tendangan yang lain. Oke. Nah, dia agak lemah kan? Ya, dia agak lemah. Nah, ini bukan berarti saya menggurui juga, tapi disarankan untuk lebih baik kita tendang narik terus kita cari sasaran baru lagi, seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau serangan kedua seperti yang diberikan Master Heri Pras pun tidak apa-apa. Yang penting teknik berlatihnya sesuai pesan Master Heri. Bagaimana dulu cara berlatihnya dan mana yang harus dipush powernya untuk kita menyerang lawan. Mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saya agak sedikit berbeda pendapat, mungkin dari sudut pandang yang berbeda juga ya. Jadi saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Master Heri seperti itu. Jadi bukan berarti saya menganggap salah ya, tetap benar, semua benar. Cuma ya kembali lagi bahwa mungkin menurut Master Heri seperti itulah yang terbaik. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman juga yang mungkin lagi berjuang di matras ya. Untuk teman-teman bisa belajar dari mana saja, bisa belajar tekniknya, tutorialnya dari pelatih, trainer, belajar juga dari online, mana yang terbaik. Menurut teman-teman mana yang pantas digunakan, mana yang lebih power digunakan, teman-teman bisa berlatih melalui semua begitu. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Mungkin ada sedikit pendapat dari saya yang mungkin menyinggung perasaan.
teman-teman yang mungkin dari fansnya Master Heri dan juga Mas Heri juga mungkin nonton video ini. Mohon maaf jika yang saya sampaikan agak salah atau mungkin ya salah dan juga atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan ya. Saya hanya berpendapat dan saya hanya memberikan dari sudut pandang saya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya ini. Terima kasih. Salam Jinsu dan salam Pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati.